Selamat datang di channel saya Helmi Ramdhani. Dalam video ini kita akan melihat lebih dekat bagaimana cara kerja tipe data number di Java. Perbedaan antara berbagai jenisnya seperti integer, ada float, double, dan lainnya, serta kapan sebaiknya kita menggunakan masing-masing tipe data tersebut. Jadi, pastikan untuk menonton hingga akhir agar tidak ketinggalan informasi penting yang akan membantu Anda dalam belajar Java. Langsung saja kita ke materi. Nah, untuk tipe data number ini terbagi dua bagian. Ada integer number, yaitu bilangan bulat, dan floating point number. Untuk integer number, ini terdiri dari byte, short, integer, dan long. Untuk byte minimal, yaitu angka min 128 sampai 127 dengan ukuran memori 1 byte. Kemudian untuk short, nah jadi tadi maksudnya gini, misalkan kita menambahkan tipe data byte, tapi kita menambahkan nilai 150, nah itu tidak bisa ya, karena byte sudah maksimalnya 127. Nah begitupun short sekian, integer sekian, long sekian. Nah untuk ukuran memori, teman-teman bisa menyesuaikan ya kebutuhan memorinya. Misalkan teman-teman cuma menambahkan 50, ya angka 50 ya, teman-teman cukup menggunakan byte, tidak perlu integer, tidak perlu short ya, karena ukuran memori dari short integer lebih besar daripada byte. Kemudian di sini paling kanan ada default. Ini apa maksudnya? Jadi default ini saat kita menambahkan tipe data, misalkan integer, tapi nilainya kita tidak menambahkan nilai atau angka, maka defaultnya otomatis akan 0. Nah, seperti ini kode integer number. Di sini ada paling kiri tipe data, kemudian yang tengah ada variabel, dan di sini ada nilai. Kita langsung praktekkan. Nah, di sini kita akan buat file baru, klik src, kemudian klik new, Java class, tambahkan tipe data. Tipe data number. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan public static void main, PSVM. Seperti ini. Kita mulai dari byte. Tipe data byte. Contohnya ini byte. Ini variabel ya, nanti kita akan bahas. Contoh 100. Kemudian untuk short, ini short, misalkan 1000, atau bisa juga 10.000 ya. Kemudian integer, ini integer, kita tambahkan 10.000. Ini kelebihan. Kemudian kita tambahkan long. Ini long. Nilainya misalkan 1 miliar. Seperti ini. Teman-teman juga bisa menambahkan L di ujung untuk menandakan ini long. Misalkan tadi byte itu sampai 127, kita tambahkan di sini 180. Nah, maka otomatis ini error. Karena kenapa? Karena tipe data byte ini hanya bisa menampung angka sampai 127. Begitu juga min. Misalkan min 150. Nah, ini juga tidak bisa ya. Jadi harus di bawah 127 atau di atas min 128. Begitu juga tipe data yang lain. Kemudian di sini ada yang selanjutnya floating point number, yaitu bilangan desimal atau pecahan. Di sini terbagi dua, ada float, ada double, dengan minimal dan maksimal angkanya ya teman-teman bisa lihat sendiri. Dan untuk ukuran
tipe datanya. Ini ada 4 byte untuk float dan 8 byte untuk double dengan default 0,0 ya. Kita akan coba buat float dan double. Float, ini float, misalkan 10,00 F seperti ini. Kemudian double ini double tambahkan 10,12 seperti ini. Kemudian lanjut ada literals. Literals terdiri dari desimal, ada heksadesimal, ada binary. Untuk penulisan desimal ya seperti biasa, ini ada 25. Dan heksadesimal itu bilangan kalau nggak salah pecahan 16 heksadesimal. Nah, diawali dengan 0x. Kemudian ada binary diawali dengan 0b, kemudian angka binary-nya bisa 111, bisa 0, bisa 0101. Yang paling penting itu untuk kode binary hanya bisa menampung 1 dan 0. Kita langsung praktekkan. Sini ada integer desimal. Kemudian ada integer x. Integer tadi itu 0x, misalkan 23, 4, 5, sekian, seperti ini. Kemudian ada integer binary, integer diawali dari 0b, kemudian bebas mau 01, 10, 00, 11. Nah, penting teman-teman jangan menambahkan 4, ini akan error karena ini binary. Lanjut, di sini ada underscore. Sebenarnya underscore ini cuman untuk kerapihan angka saja ya, tidak berpengaruh ke angkanya. Tidak misalkan hanya istilahnya hanya cuman sebagai pemisah angka biar enggak membingungkan. Misalkan kita buat long, data long, kita buat angkanya miliar, variabelnya. Nah, ini kan 1 miliar nih, tapi kita sulit untuk membacanya. Nah, maka kita menambahkan underscore di tiap 3 angka. Nah, dengan menambahkan underscore, teman-teman bisa dengan mudah membaca ini angkanya ada berapa. Dan kita lanjut ke materi konversi tipe data number. Ada 2 macam, ada widening casting secara otomatis ya. Ada narrowing casting atau manual. Jadi kita akan mengonversi dari misalkan tipe data byte ke short ke integer dan seterusnya. Itu untuk widening casting. Kita langsung contohkan. Kita akan buat file baru biar tidak berantakan. Kita namakan konversi data. Seperti ini. Kita buat public static void s seperti ini. Misalkan kita menambahkan byte. Kita tambahkan 100 misalkan. Nah, kita konversi nih ke short. Ini short dengan cara masukkan nilainya dengan nama variabel byte tadi. Di sini ini byte. Nah, ini otomatis. Nah, ini otomatis dari byte ke short ya.
Begitu pun seterusnya, kita konversi ke integer, ini integer, sama dengan ini sort. Nah, dari sort kita konversi lagi ke integer. Nah, ini disebut dengan widening casting, konversi secara otomatis. Nah, sebaliknya, ini kan istilahnya dari tipe data yang kecil, dari byte yang ukurannya cuma ya menampung angka sampai 127, kemudian ke sort yang menampung angka 32 ribuan, integer lebih besar lagi. Nah, sekarang kita coba dari yang lebih besar, misalkan integer, ini integer 2. Kita coba konversi ke sort. Nah, misalkan ini sort, konversi ke sort. Oh, tidak. Misalkan kita buat sort 2. Misalkan kita tambahkan nilai integer 100 lah. Kemudian kita akan mengonversi ke sort. Ini sort. Nah, untuk mengonversi ke sort, kalau tadi kan otomatis tinggal menambahkan ini integer 2 seperti ini. Nah, tapi ini error. Nah, errornya di sini. Nah, ini error. Karena kenapa? Ini tidak bisa secara otomatis. Dari tipe data yang tinggi ke tipe data yang rendah. Terus gimana caranya? Kita cukup menambahkan dalam kurung, tambahkan sort. Seperti ini. Ini secara manual, ya, atau yang disebut narrowing casting. Kita lanjut. Ini sudah dipraktekkan. Ya, mungkin untuk materi kali ini kita membahas tipe data dan juga konversi. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada teman-teman. Semoga teman-teman saya harap langsung praktek ya, biar langsung bisa, tidak hanya teori saja. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf banyak kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.